Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ya, kembali lagi bersama saya Wahida Inayatul Laili dalam materi gejala sosial. Nah, pada kali ini kita akan berbicara nih, gejala sosial itu apa dan kira-kira karakteristiknya seperti apa dan jenisnya bagaimana. Oke, teman-teman semua, jangan lupa sebelum memulai kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu kita lebih barokah. Berdoa mulai. Ya, selesai. Baik, yang pertama kita coba lihat ada orang nih sedang membawa apa ini? Membawa handphone. Nah, pertanyaan yang pertama, apakah kalian mengenal handphone? Oke, kayaknya sulit untuk mengatakan tidak ya untuk di zaman-zaman sekarang handphone dikatakan tidak kenal handphone. Pasti semua kalangan itu kenal handphone seperti itu ya. Dan saya yakin handphone bukan hanya sebagai alat komunikasi pada zaman sekarang ya, melainkan bisa sebagai alat e-commerce atau bagi yang bisnis ya, atau untuk hiburan nih, untuk sekedar melihat-lihat ke kreativitas-kreativitas masyarakat yang semakin berkembang pada saat ini melalui aplikasi-aplikasi yang kreatif seperti itu. Salah satu contohnya adalah TikTok, Snack Video, YouTube seperti itu. Nah, yang selanjutnya pertanyaan kedua, menurut kamu apakah ada perbedaan manfaat penggunaan handphone pada masyarakat desa dan kota? Ya, diwakili oleh dua gambar di depan kita semuanya di layar ini yang ada masyarakat desa dan masyarakat kota. Masyarakat desa diwakili oleh masyarakat Baduy yang berada di Jawa Barat dan masyarakat kota diwakili oleh eh, dua orang bapak ya yang sedang menggunakan jaket identitas penjualan online seperti itu ya melalui aplikasi handphone salah satunya yaitu ada Grab dan bisa juga ada Gojek seperti itu ya. Nah, seperti ini. Nah, penggunaan handphone tidak bisa kita pungkiri bahwa handphone itu merupakan suatu gejala sosial yang muncul di dalam masyarakat pasti karena banyak faktornya seperti itu. Nah, kita lihat apakah gejala sosial handphone ini akan sama di masyarakat desa. Ya, yang dimana masyarakat desa ini, salah satu contohnya adalah masyarakat Baduy yang mengandalkan kekayaan alam, mengandalkan kekuatan alam untuk berinteraksi dengan masyarakat yang lainnya. Jadi mereka akan banyak berinteraksi secara langsung tanpa menggunakan media. Nah, jadi masyarakat Baduy ini tidak menggunakan alat komunikasi berupa handphone seperti itu ya. Nah, berbeda dengan masyarakat kota yang dimana mereka bisa seperti yang saya katakan di awal bahwa masyarakat kota menggunakan handphone bukan hanya sebagai alat komunikasi saja. Alat komunikasi iya, jadi bisa memperpendek waktu ya untuk kita bertemu dengan relasi, keluarga yang memiliki jarak tinggal yang jauh dari kita seperti itu ya. Bukan hanya itu saja, juga e-commerce yang muncul dan bisa diakses melalui handphone. Salah satu contohnya e-commerce ada Shopee, ada Tokopedia, ada Lazada yang mulai muncul ya dan banyak aplikasi yang lainnya dan juga ada Grab, ada aplikasi Gojek seperti itu yang memungkinkan di mana seseorang itu bisa berbelanja tanpa harus keluar rumah seperti itu. Mungkin karena kesibukan rumah tangga ataupun kesibukan di kantor hingga akhirnya dia tidak harus ke pasar untuk berbelanja, dia cukup untuk memesan melalui aplikasi di handphone seperti itu. Bahkan sekarang konten-konten kreator mulai muncul di berbagai aplikasi. Seperti itu. Nah, mari kita simak artikel jurnal berikut nih, salah satu contohnya. Nah, ini merupakan salah satu contoh jurnal penelitian pada penjual roti di daerah Pabian, Sumeneb ya, di daerah Sumeneb. Nah, kita akan lihat.
di mana mereka menggunakan salah satu aplikasi e-commerce yang berwarna orange, kita sebut saja merek, gak apa-apa ya. Ya, dia menggunakan Shopee sebagai alat jualannya seperti itu. Nah, jadi dia bandingkan sebelum menggunakan alat digital untuk pemasarannya dan kemudian dia menggunakan aplikasi ini untuk pemasaran. Dan bukan hanya itu, dia melakukan pelatihan-pelatihan untuk memperbaiki packaging dan yang lainnya seperti itu ya. Nah, maka terjadilah yang namanya penaikan atau peningkatan pendapatan yang beliau dapatkan ya, yang awalnya cuma beberapa belas juta hingga akhirnya dia bisa mencapai puluhan juta gitu ya, dari belasan menjadi puluhan juta. Dan salah satu contohnya dia gunakan handphone sebagai alat penjualannya bagi yang berbisnis seperti itu ya teman-teman. Itu menjadi salah satu contohnya. Nah, maka bisa kita simpulkan bahwa satu peristiwa di suatu wilayah belum tentu sama dengan wilayah yang lainnya. Hal ini kenapa? Karena memang suatu wilayah itu memiliki karakteristik sendiri ya, teman-teman semua. Nah, maka dari itu tidak bisa kita samakan peristiwa yang satu di satu wilayah dengan peristiwa yang lainnya. Nah, peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara dan oleh manusia, baik secara individu maupun kelompok, itu namanya disebut gejala sosial. Jadi, peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam manusia atau masyarakat disebut gejala sosial. Nah, gejala sosial muncul dari berbagai fenomena maupun masalah sosial, baik masalah yang berasal dari individu maupun kelompok ya. Jadi masalah sosial itu sebenarnya salah satu akibat dari perubahan-perubahan sosial yang ada di masyarakat seperti itu ya teman-teman. Jadi maka kenapa masalah sosial itu hingga menyebabkan sebuah gejala sosial. Nah, salah satu contohnya nih kalau kita analogikan ya, kalau kita merasa mulai pusing, badan lesu, hidung berair, tersumbat tapi berair, terus agak meriang dan badan panas seperti itu. Nah, itu bisa jadi merupakan gejala flu. Nah, seperti itu. Nah, pun di dalam masyarakat. Di dalam masyarakat. Nah, masyarakat itu punya gejala-gejalanya sendiri. Contoh, kriminalitas. Misalnya kita bilang kriminalitas sebagai gejala sosial ya. Nah, kriminalitas itu tidak mungkin muncul karena langsung ada kriminalitas, tapi karena ada faktor yang lainnya. Bisa jadi dia merupakan masyarakat yang membutuhkan pemasukan tapi dia pengangguran. Nah, bisa jadi disebabkan oleh pengangguran hingga menyebabkan bukan hanya itu ada kemiskinan. Ternyata di keluarganya juga. Nah, itu jadi banyak-banyak faktor yang mempengaruhi. Maka terjadilah yang namanya gejala sosial. Jadi peristiwa yang melahirkan peristiwa-peristiwa lainnya disebut sebagai gejala sosial. Ya, jenis gejala sosial yang pertama itu ada religius. Nanti kita akan bahas ya, religius itu apa contohnya. Dan yang kedua ada ekonomi nih. Salah satu contohnya tadi ada kemiskinan ya. Oke, yang selanjutnya kita bisa lihat gejala sosial politik ya. Ya, gejala sosial politik ini pasti berhubungan dengan yang namanya ketatanegaraan atau pemerintahan, baik pemerintahan yang skalanya kenegaraan ataupun pemerintahan yang perusahaan seperti itu. Nah, selanjutnya ada hukum. Hukum ini berhubungan dengan aturan-aturan yang berada di masyarakat. Ya, kita mulai bahas coba yang religius nih. Gejala sosial dibilang religius, salah satu contohnya adalah sikap eksklusif dan etnosentris dalam beragama. Maka salah satu contohnya ya ketika ada perang agama gitu ya, mungkin di Indonesia sudah tidak bermunculan secara besar, tidak ada ya, namun kita bisa lihat mungkin ada pertentangan di masyarakat yang tidak kita lihat, pertentangan antara satu kepercayaan yang satu dengan kepercayaan yang lain. Misalnya kita sebut saja kepercayaan A
dan kepercayaan B. Nah, bisa jadi kepercayaan A ini karena dia memiliki sikap eksklusif. Sikap eksklusif itu adalah sikap di mana dia memisahkan diri dari kelompok yang lainnya. Jadi dia cenderung untuk memilih banyak berkomunikasi dan berinteraksi dengan kelompoknya sendiri. Seperti itu ya. Nah, jadi dia lebih cenderung menutup diri dari interaksi yang ke masyarakat luar dan tidak sesuai dengan ajarannya seperti itu. Maka yang salah satu contohnya adalah juga etnosentris dalam beragama. Etnosentris ini merupakan sikap memandang budaya atau kepercayaan orang lain dengan kacamata kepercayaannya sendiri. Jadi gini, teman-teman, salah satu contohnya adalah ketika kita memandang misal kita memandang kebiasaan kepercayaan A seperti itu ya. Dan kadang kita merasa kita banyak mengatakan bahwa itu adalah kepercayaan yang salah menurut kacamata kita karena kita tidak menggunakan kebiasaan itu gitu. Nah, maka ada prasangka-prasangka buruk hingga merasakan bahwa kebudayaannya sendiri adalah kebudayaan yang terbaik seperti itu. Nah, padahal itu tidak boleh ya teman-teman semuanya. Maka dari itu, kepercayaan sikap eksklusif dan etnosentris ini bisa menyebabkan perpecahan di dalam masyarakat yang memiliki bermacam-macam agama, yaitu masyarakat majemuk seperti Indonesia. Oke? Dan yang kedua ada ekonomi, gejala sosial di bidang ekonomi. Salah satu contohnya adalah kemiskinan. Nah, kemiskinan ini bisa jadi nih ya, salah satu contohnya karena dia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, kemiskinan ini banyak ya, ada kemiskinan struktural, ada kemiskinan kultural. Kemiskinan struktural itu bisa jadi karena kemiskinan yang disebabkan oleh susahnya ini ya, lapangan pekerjaan. Sedangkan kemiskinan kultural itu bisa jadi karena rasa malas, kurangnya pengembangan diri di bidang wirausaha hingga akhirnya dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan seperti itu. Nah, itu kultural karena kebiasaan-kebiasaan seperti itu. Yang selanjutnya ada gejala sosial di bidang politik. Nah, salah satu contohnya di bidang politik adalah praktik korupsi. Praktik korupsi ini adalah praktik menyelewengkan dana atau kekayaan di sebuah ketatanegaraan atau pemerintahan, baik skalanya mikro ataupun makro. Mungkin kalau makro kenegaraan ya, salah satu contohnya pemerintah pusat gitu ya, atau pemerintah yang memegang kebijakan Indonesia ter terkait oleh kasus korupsi, praktik korupsi seperti itu. Maka untuk teman-teman semua yang sudah memiliki jabatan, jangan lupa berhati-hati ya. Nah, untuk selanjutnya gejala sosial di bidang hukum. Salah satu contohnya adalah pelanggaran lalu lintas. Nah, hukum ini berhubungan dengan peraturan-peraturan baik secara adat ataupun hukum-hukum yang tertulis seperti itu. Ada hukum lisan, ada hukum tertulis. Nah, kita lihat saja hukum ketatanegaraan kita. Kita sering tuh kan sudah disosialisasikan oleh keluarga kita bahwa lampu merah lampu merah itu berhenti, lampu kuning hati-hati, dan lampu hijau silakan jalan seperti itu. Nah, tapi sering kita temui bahwa ketika lampu merah banyak masyarakat itu nyelonong begitu saja gitu ya, jadi meneruskan jalannya padahal itu harus berhenti. Nah, maka itu disebut dengan pelanggaran lalu lintas. Sering gejala sosial itu kita temui di dalam masyarakat ataupun misalnya kita yang berusia di bawah 17 tahun tapi sudah bisa mengendarai sepeda motor. Nah, karena biasanya karena faktor tidak ada orang misalnya ya, tidak ada orang yang mau ngantar dan segala macam. Maka itu menjadi alasan untuk membawa sepeda motor sendiri padahal belum punya SIM seperti itu ya. Salah satu contoh gejala sosial di bidang hukum. Nah, untuk selanjutnya ada karakteristik gejala sosial nih. Karakteristik gejala sosial yang pertama,
bersifat kompleks. Kompleks ini artinya dia itu termasuk di dalam banyak faktor, ya, dipengaruhi oleh banyak faktor. Nih salah satu contohnya, ada gambar dua budaya yang berbeda. Misalnya satu budaya bilang aku yang paling hebat, sedangkan yang satunya juga aku yang paling hebat. Nah, ini salah satu contoh sikap etnosentris tadi ya. Nah, hal-hal yang seperti ini pasti dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satu contohnya ada karena geografis ya. Geografis mereka kan berbeda. Mereka tumbuh dan berkembang di wilayah yang berbeda. Pasti dikembangkan dan dididik dengan budaya yang berbeda. Bukan hanya itu, ada faktor psikologis kelompok yang semakin kuat jika dihubungkan atau dihadapkan dengan budaya lain. Biasanya satu kelompok itu akan semakin kuat seperti itu ya. Lalu bisa jadi karena faktor yang lainnya. Lalu yang selanjutnya ada karakteristiknya itu beraneka ragam. Gejala sosial menunjukkan berbagai macam sifat, misalnya gejala sosial ekonomi, ada gejala sosial, ada politik, agama, dan budaya. Nah, gejala sosial, salah satu contohnya nih, maling ayam. Bisa jadi maling ayam ini karena gejala sosial ekonomi. Artinya apa? Dia tidak bisa memenuhi kebutuhannya hingga dia melakukan kriminalitas tersebut. Lalu, bisa jadi karena sosial. Sosial apa? Karena ada pergaulan yang mempengaruhinya hingga dia berani melakukan pencurian seperti itu. Nah, atau karena faktor budaya nih. Artinya apa? Dia biasa melihat orang-orang sekitarnya seperti itu. Gejala sosial karakteristik yang selanjutnya adalah tidak bersifat universal, artinya tidak bisa kita samakan, ya. Karakteristik gejala sosial dengan yang satu dengan yang lainnya. Setiap budaya akan mengalami gejala sosial yang berbeda-beda pula. Hal ini dikarenakan ciri-ciri budaya berbeda-beda dalam kelompok sosial yang berbeda-beda juga. Nah, maka tidak bisa kita samakan nih antara masyarakat desa dan masyarakat kota. Pertumbuhan mereka pun berbeda. Masyarakat kota bisa saja berkembang karena mereka sangat terbuka akan adanya perubahan. Nah, sedangkan pada masyarakat desa, perubahan-perubahan mereka misalnya di bidang pertanian, di bidang peternakan. Nah, maka bisa saja mereka sudah merasa nyaman dengan kehidupan mereka yang sederhana namun bisa memenuhi kebutuhan mereka dengan mudah tanpa ribet seperti itu ya. Jadi mereka mau makan tinggal mereka panen saja. Nah, seperti itu. Tapi semakin banyak kebutuhan akan semakin banyak usaha juga yang harus mereka lakukan. Bisa jadi mereka memiliki zona nyaman itu. Seperti itu teman-teman. Jadi karakteristik antar suatu wilayah dengan wilayah lain tidak akan bisa bersama atau sama seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya, karakteristik gejala sosial selanjutnya itu bersifat dinamis. Seperti yang saya katakan tadi bahwa tidak akan pernah sama satu wilayah dengan wilayah lainnya. Karena apa? Perubahan sosial itu bersifat dinamis. Artinya, gejala sosial yang terjadi dalam perubahan itu akan bisa saja cepat jika dibandingkan dengan gejala alam. Salah satu contohnya tadi ya, nih, di sini ada seorang anak, salah satu ilustrasinya, ilustrasi gambarnya seorang anak yang rajin nih saat kecil ya. Jadi anak dididik oleh orang tuanya itu rajin, rajin belajar, rajin beribadah. Jadi yang baik-baik seperti itu ya teman-teman. Dan tapi seiring dengan perjalanannya waktu, dia dipengaruhi oleh pergaulan, oleh kebutuhan, oleh kehidupan, oleh apa lagi? Banyak hal ya, oleh budaya,
banyak hal deh, maka bisa jadi dia akan mengalami perubahan sosial yang negatif. Dia bisa saja suka nongkrong dan menghabiskan waktu-waktu yang tidak bermanfaat dengan teman-temannya. Karena memang tadi gejala sosial itu terjadi karena perubahan yang sangat cepat jika dibandingkan dengan gejala alam. Maka penelitian-penelitian di gejala sosial itu sering kualitatif. Dan karakteristik gejala sosial yang selanjutnya itu tidak mudah dimengerti, ya. Jadi sulit untuk dimengerti gejala sosial itu. Kenapa? Gejala sosial itu tidak bisa diukur, tidak bisa dilihat, dan tidak bisa disentuh, tapi bisa dirasakan, ya. Jadi sulit untuk diangkakan. Kita secara logika tidak bisa nih hidup seperti ibu barusan ya, yang hidup di tengah-tengah sampah, tapi mereka memilih jalan itu, seperti itu. Nah, yang selanjutnya kurang objektif. Pada gejala sosial bersifat abstrak, artinya gejala sosial itu yang seperti saya katakan tadi, dia tidak bisa disentuh oleh panca indera, namun bisa dirasakan perubahannya gitu ya, karena dia bersifat abstrak, tidak konkret. Nah, seperti itu. Nah, maka peneliti sendiri adalah anggota masyarakat, komunitas, atau kelompok mana dia melakukan penelitian. Oleh karena itu, wajar jika dia mungkin dipengaruhi oleh sifat subjek penelitiannya. Tidak terbebas dari prasangka tertentu. Nah, salah satu contohnya nih, seandainya kita menjadi peneliti di antara dua gambar ini, ada gambar di pedesaan, pakaian mereka seperti di atas, dan yang di bawah pakaian kebayanya sudah mulai berubah dan berkembang. Nah, maka kita tidak bisa melihat mana yang baik dan mana yang buruk melalui perspektif kita. Kalau kita hidup di kota, mungkin kita akan melihat yang di bawah itu merupakan yang bagus, sedangkan yang di atas kurang bagus, kurang modern. Nah, hal-hal yang seperti itu bisa saja sesuai dengan di mana peneliti tinggal, hasilnya juga akan berbeda seperti itu. Atau mereka yang tinggal di desa, awalnya mereka akan percaya diri menggunakan baju. Nah, baju yang seperti di atas ya, namun seiring dengan berjalannya waktu dia akan merubah mode pakaiannya seperti yang di bawah, seperti itu ya, teman-teman. Jadi maka benar yang saya katakan tadi bahwa karakteristik gejala sosial itu kurang objektif ya. Kita tidak bisa melihat mana yang baik dan mana yang buruk full secara objektif, karena memang pasti akan dipengaruhi secara subjektif seperti itu. Lalu selanjutnya karakteristiknya itu adalah kualitatif, seperti yang saya katakan tadi bahwa tidak bisa diukur melalui angka-angka ya, karena ada kebiasaan. Kita lihat ada gambar dua ini. Nah, ini merupakan suatu relasi atau suatu perkumpulan di dalam suatu perusahaan, namun mereka juga bertentangan, mereka bersaing untuk mendapatkan hal yang lebih baik. Salah satu contoh misalnya naik jabatan atau promosi jabatan di bidang yang satu pemasaran, satunya produksi. Nah, mereka juga akan bersaing untuk menunjukkan kualitasnya. Nah, seperti ini tuh bisa diteliti dengan kualitatif seperti itu. Yang selanjutnya sulit diprediksi. Pada gejala sosial tidak ada prediksi yang tepat dapat dibuat untuk tren perubahan sosial di lembaga-lembaga sosial seperti keluarga. Nah, saya beri contoh ini keluarga Gen Halilintar ya, dimana kita ketahui nih bahwa keluarga yang melahirkan banyak anak itu biasanya dilakukan oleh orang-orang zaman dulu ya. Namun jarang kita temukan di zaman-zaman sekarang karena memang pemerintah sudah mencanangkan program keluarga berencana atau KB yang dimana 2 anak cukup kayak gitu ya. Jadi namun di zaman sekarang dan ini menjadi viral juga dimana keluarga Gen Halilintar bisa melahirkan banyak putra-putrinya yaitu berjumlah 11 orang dan pada sukses semua ya secara ekonomi seperti itu, dan mereka bisa menjelajahi di beberapa negara. Nah, ini di zaman sekarang ternyata masih ada kebudayaan atau kebiasaan yang dibawa oleh orang dulu seperti itu. Nah, maka kenapa ini bisa menjawab perubahan yang terjadi di zaman sekarang? Belum tentu
sama dengan perubahan yang akan terjadi selanjutnya. Ya, jadi karakteristik gejala-gejala sosial ini sulit diprediksi. Maka dari itu, penelitian untuk gejala sosial yang berhubungan dengan masyarakat itu harus up to date seperti itu ya, teman-teman semua. Nah, ya begitulah pemaparan dari saya. Hikmah yang bisa kita ambil bahwa gejala sosial itu tergantung dengan sikap, perilaku, tindakan manusia. Contohnya kita analogikan kalau flu, kita bisa jadi tidak akan jadi flu kalau kita sudah tahu ada masalah-masalah sebelumnya dan kita selesaikan. Masalahnya apa? Dengan minum obat, misalnya seperti itu. Maka agar kita tidak menjadi problem maker, mari kita ketahui dan lebih peka lagi masalah-masalah sosial apa yang bisa atau tindakan-tindakan apa yang bisa menyebabkan masalah-masalah sosial hingga akhirnya terjadilah gejala-gejala sosial yang banyak merugikan masyarakat seperti itu. Kalau gejala sosialnya mengarah ke hal yang positif itu mungkin lebih baik. Tapi kita perlu berhati-hati dan bersikap bijak dalam bertindak agar tidak terjadi gejala sosial yang negatif. Ya, seperti itu teman-teman pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada koreksi. Kita sama-sama belajar dan kalau ada pertanyaan mungkin kalian bisa komen di bawah. Oke?